Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Septiawati, SKM MKM, selaku dosen pengampu mata kuliah lahan basah. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait dengan master plan limbah cair dan juga ekskreta. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Valentina Ayudiastuti, kemudian ada Afida Riani, Agnes Apriani Huta Barat, Novita Fitriani, dan juga Warni Susanti. Langsung saja kita memasuki ke materi yang pertama terkait dengan permasalahan dan juga pengertian dari lahan basah yang akan dijelaskan oleh Agnes Apriani Huta Barat. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang lahan basah. Lahan basah atau wetland adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen ataupun menetap, ataupun musiman. Wilayah-wilayah itu sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Digolongkan ke dalam lahan basah ini diantaranya adalah rawa-rawa, ataupun termasuk rawa bakau, paya, dan gambut. Air yang menggenangi lahan basah dapat tergolong ke dalam air tawar, payau, atau asin. Tak jarang lahan basah menjadi tempat bermukim para penduduk. Salah satu daerah yang memanfaatkan lahan basah sebagai tempat bermukim yaitu daerah Tanjung Senai. Next. Nah, di sini ada pun permasalahan yang ada di Tanjung Senai adalah merupakan desa yang terletak di Kabupaten Ogan Ilir. Desa ini banyak terdapat permukiman warga yang berada di atas rawa-rawa. Banyak sekali permasalahan yang terdapat di permukiman ini, salah satunya terkait dengan limbah cair serta ekskreta. Permasalahannya di antara lain yaitu yang pertama, di daerah ini kebanyakan para warga membuang limbah cair langsung pada daerah perairan, karena para warga melakukan aktivitas sehari-hari seperti mencuci pakaian, mencuci piring, serta aktivitas lainnya langsung di perairan tersebut. Yang kedua yaitu beberapa warga yang belum memiliki jamban sehingga langsung membuang limbah ekskreta berupa tinja ataupun air kencing langsung di perairan. Hal ini tersebut sangat berbahaya bagi perairan tersebut ataupun pada manusia yang menggunakan air tersebut. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Agnes atas penjelasannya. Setelah kita mengetahui permasalahan yang ada di lahan basah, kita akan mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut yang akan dijelaskan oleh Afida Riani. Padanya kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari limbah cair dan ekskreta dari lahan basah. Nah, di Tanjung Senai ini bahwasanya untuk limbah cair dan ekskretanya ini kebanyakan limbah yang berasal dari rumah tangga atau limbah domestik. Nah, limbah tersebut biasanya dari aktivitas rumah tangga, masyarakat, atau warga yang ada di sekitar Tanjung Senai tersebut. Untuk limbah cairnya sendiri itu kebanyakan limbah cair domestik yang berasal dari deterjen, sisa-sisa cucian, air sabun, dan air tinja. Nah, dampak yang pertama itu dikarenakan limbah cair yang dihasilkan kebanyakan berasal dari deterjen sisa cucian dan berdekatan dengan tempat budidaya ikan. Nah, ini akan berdampak ke depannya untuk organisme yang ada di sungai tersebut, seperti banyaknya organisme seperti ikan yang mati atau punah akibatnya keracunan atau terkontaminasi dari limbah domestik tersebut. Untuk yang kedua, air limbah terutama yang mengandung ekskreta manusia dapat mengandung patogen yang berbahaya. Oleh karena itu, harus segera dikelola dan diolah dengan baik. Kurangnya pengelolaan dan pembuangan limbah yang memadai dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan mortalitas. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Afida atas penjelasannya. Nah, setelah kita mengetahui dampak dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi di lahan basah khususnya Tanjung Senai ini, maka dari itu kami membuat sebuah rancangan berupa septic tank yang aman bagi lahan basah tersebut yang akan dijelaskan oleh Warni Susanti. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Rancangan yang kami pilih untuk digunakan di lahan basah di Tanjung Senai yaitu septic tank bio. Septic tank bio bisa juga disebut sebagai biological filter septic tank. Karena susunan sistem septic tank sendiri menggunakan media biofilter honeycomb,
dan media bol sebagai rumah bakteri pengurai yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau tinja. Sehingga limbah domestik dari pembuangan septic tank menjadi cairan atau air biasa dan dapat dialirkan langsung ke pembuangan atau selokan atau got tanpa menimbulkan bau. Next. Selanjutnya yaitu mengenai cara kerja septic tank bio pada lahan basah. Yang pertama yaitu proses filtrasi. Sistem filtrasi berarti limbah kotoran yang akan dibuang dipisahkan terlebih dahulu antara yang padat dengan yang cair. Proses ini dapat memisahkan keduanya dengan sempurna agar dapat mengurangi terjadinya pembusukan yang akan menyebabkan meningkatnya kadar asam pada limbah. Proses yang kedua yaitu proses biobolt. Setelah proses pertama di filter awal, sisa kotoran akan dialirkan kembali ke filter air dengan kandungan khusus. Filter ini digunakan untuk menghasilkan air yang tidak membahayakan bagi lingkungan dan tentu sudah bebas dari limbah. Proses yang terakhir yaitu proses penguraian. Cara kerja biotank selanjutnya adalah dengan menggunakan bakteri untuk mengurai sisa kotoran. Tujuannya adalah agar limbah yang dibuang tidak membahayakan lingkungan sekitar dan dapat mencemari tanah. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Warni atas penjelasannya terkait dengan septic tank bio. Nah, kita akan mengetahui dampak dan juga alasan kelompok kami memilih dari septic tank bio yang akan dijelaskan oleh Novita Fitriani. Kepada Novita, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan manfaat septic tank bio pada lahan basah. Yang pertama itu tidak berbau atau menimbulkan polusi udara, baik di lingkungan sekitar ataupun kamar mandi. Yang kedua, tidak membutuhkan lahan yang luas. Yang ketiga, tidak akan menimbulkan masalah kloset pada saat air naik atau saat kering. Septic tank berfungsi secara normal. Yang keempat, tidak akan terjadi bocoran serapan air tinja ke penampungan air tanah atau air penampungan. Yang kelima, tidak memerlukan kuras limbah domestik atau tinja. Kualitas produk terbaik dan tahan lama. Serta yang terakhir manfaatnya yaitu biaya dan rutinitas perawatan terjangkau atau penambahan bahan kimia dan bakteri. Alasan kelompok kami memilih septic tank bio untuk lahan basah di kawasan Tanjung Senai yaitu karena septic tank bio ini sangat cocok digunakan pada daerah tersebut karena tidak akan merusak kualitas air pada kawasan permukiman tersebut. Dan air hasil dari septic tank bio sangatlah bersih dari limbah dan cocok untuk dialirkan melalui drainase atau selokan, serta septic tank bio yang lebih modern dapat digunakan pada rumah amfibi sebab terbuat dari bahan yang dapat naik sesuai dengan permukaan air. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Novita atas penjelasannya. Selesai sudah pembahasan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Dapat saya simpulkan bahwa limbah cair dan ekskreta di Tanjung Senai kebanyakan limbahnya berasal dari limbah domestik seperti limbah aktivitas rumah tangga dan juga warga yang ada di sekitar Tanjung Senai tersebut. Untuk limbah cairnya sendiri itu kebanyakan limbah cair domestik yang berasal dari deterjen sisa cucian, air sabun, dan juga air tinja. Dari permasalahan limbah domestik ini nanti ke depannya akan berdampak terhadap lingkungan seperti mati dan punahnya organisme yang ada di perairan yang diakibatkan oleh keracunan atau terkontaminasi dari limbah domestik tersebut. Untuk mengatasi permasalahan di lahan basah tersebut, kami membuat septic tank bio pada lahan basah karena susunan sistem septic tank sendiri menggunakan media biofilter, honeycomb, dan media bol sebagai rumah bakteri pengurai yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau tinja, sehingga limbah domestik dari pembuangan septic tank menjadi cairan atau air biasa, dan dapat dialirkan langsung ke pembuangan atau selokan atau got tanpa menimbulkan bau dan juga dampak yang merugikan bagi lingkungan ataupun masyarakat. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.